Haleluya, Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan yang akan berbicara tentang sebuah pergumulan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Filipim atau kitab Filipi pasal pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Filipi pasal pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30, di situ dikatakan, sebab demi Hamasyah bagimu telah dianugerahkan tidak hanya untuk percaya kepadanya atau kepada Yesua, tetapi juga untuk menderita demi dia. Dengan mengalami pergumulan yang sama seperti yang telah kamu lihat padaku dan sekarang sedang kamu dengarkan daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saudara perlu kita ketahui bahwa kita sekarang ini masih ada di dalam suasana Hanukkah. Karena tahun ini, kalau tidak salah, Hanukkah itu akan selesai atau berakhir hari Rishon besok, kalau tidak hari Senin besok, saudara. Dan karena malam ini kita masih ada di suasana Hanukkah, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan satu pesan dari permainan dreidel atau permainan sevifon, yaitu permainan tradisional orang-orang Yahudi yang selalu dimainkan di setiap perayaan Hanukkah, di mana di keempat sisi dreidel, seperti kita ketahui, itu terdapat 4 huruf Ibrani, yaitu huruf Nun, huruf Gimel, huruf He, dan huruf Sin. Nah, kehidupan kita sebetulnya itu ibarat dreidel ini. Ketika dreidel ini diputar, ini menjadi satu simbol atau satu gambaran dari usaha kita di dalam mengupayakan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Dan apa pergumulannya? Saya sebut pergumulannya itu apa saja, atau apapun itu pergumulannya. Dan ketika putaran dreidel berhenti di huruf Nun, Gimel, He, atau Sin, maka huruf-huruf ini adalah simbol dari hasil pergumulan kita. Seperti kita ketahui saudara, dulu ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel bermain dreidel, waktu itu kondisi kehidupan mereka itu sedang dalam penindasan orang-orang Yunani. Waktu itu, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu sedang dalam satu pergumulan yang sangat hebat. Dan mereka mempergumulkan satu hal. Mereka sangat ingin hidupnya bisa lepas dari penindasan orang-orang Yunani. Bahkan saking hebatnya pergumulan mereka, sampai-sampai pada waktu itu mereka memaknai 4 huruf Ibrani di dreidel yang mereka mainkan. Mereka sampai mengatakan bahwa keajaiban besar akan terjadi, keajaiban besar itu akan menolong mereka, dan keajaiban besar itu akan terjadi dan melepaskan mereka dari penindasan. Itu saking hebatnya pergumulan mereka ketika mereka ditindas oleh orang-orang Yunani dan orang-orang Syria. Saking hebatnya pergumulan mereka, sampai-sampai ketika mereka bermain dreidel, mereka tidak bisa tertawa. Kalaupun mereka tertawa, itu hanya kamuflase, hanya untuk menutupi supaya mereka kelihatan sedang bersukacita, sedang berjudi, seolah-olah berjudi supaya ketika tentara Yunani lewat, mereka tidak ditangkap karena mereka tidak ketahuan sedang membaca Torah. Jadi saking hebatnya pergumulan mereka,
Sampai ketika mereka memutar dreidel, mereka lihat di dreidel itu ada 4 huruf Ibrani. Itu sampai diakronimkan, yang saya sebut diakronimkan itu diimani. Dengan keajaiban besar akan terjadi di dalam kehidupan mereka, dan keajaiban besar pasti akan melepaskan mereka dari penindasan orang-orang Yunani. Dan kalau malam ini kita berbicara tentang pergumulan, saya yakin saudara, sekarang ini tidak ada di antara kita yang tidak punya pergumulan. Setiap kita pasti punya pergumulannya masing-masing. Jangankan kita, Rabi Syaul yang kita kenal sebagai satu sosok yang sangat hebat saja. Rabi Syaul yang sangat hebat itu juga punya pergumulan di dalam kehidupannya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ kita bisa melihat seorang Rabi Syaul yang sangat hebat saja, yang kata-katanya itu tidak gampang dimengerti begitu saja oleh telinga awam. Tetapi seorang Rabi Syaul yang sangat hebat, di dalam kehidupannya dia juga punya pergumulan. Maka saya yakin kita pun yang ada di tempat ini, tidak ada di antara kita yang sekarang ini tidak punya pergumulan. Setiap kita, saya yakin pasti punya pergumulannya masing-masing. Saya ambil contoh yang paling sederhana saja. Setiap kita, saudara, saya yakin pasti ada di antara kita yang sekarang ini sedang bergumul. Minta sama Bapak Yahweh supaya keluarganya itu juga percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Betul saudara? Karena apa? Karena kita sudah diberitahu dan kita sudah ngerti bahwa yang bisa menyelamatkan semua umat manusia itu cuma Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah. Di luar 2 nama itu tidak akan ada keselamatan. Amin. Maka saya yakin di tengah-tengah kita, di antara kita yang mendengarkan firman ini juga, pasti ada yang bergumul. Satu pergumulan, aku sangat merindukan. Entah itu suamiku, istriku, anakku, saudara-saudaraku, atau keluargaku, atau orang tuaku. Semuanya bisa percaya Bapak Yahweh dan diselamatkan oleh Bapak Yahweh. Saya yakin pasti ada di antara kita yang punya pergumulan seperti ini. Dan dari dreidel ini saudara, kita akan belajar 4 hal penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, dreidel ini sebetulnya simbol kehidupan kita. Dreidel atau bahasa Ibraninya sevivon ini sebetulnya simbol kehidupan kita. Ketika dreidel atau sevivon itu diputar, itulah usaha kita di dalam mengupayakan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Jadi ketika dreidel itu diputar, itu gambaran usaha kita ketika kita sedang mengupayakan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Dan ketika putaran dreidel berhenti di antara 4 huruf Ibrani yang ada, itulah hasil dari pergumulan kita. Nah lalu pertanyaannya sekarang, apa artinya pergumulan kita yang digambarkan dengan 4 huruf Ibrani yang ada di dreidel ini? Kita akan lihat dulu yang pertama saudara. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah pernah saya sampaikan dalam ibadah Sabat, hari Sabat minggu yang lalu. Dalam permainan dreidel, ketika putaran dreidel itu berhenti di huruf sin, maka sin itu artinya stel, yang dalam bahasa Inggris stel itu artinya put in. Nah, orang yang muter dreidelnya dan dreidelnya berhenti di huruf sin ini, maka pemain itu harus meletakkan satu lagi barang atau meletakkan satu lagi token yang dia bawa, bisa dalam bentuk koin, permen coklat, kacang, atau bentuk apapun ke dalam satu wadah yang sudah disiapkan. Nah ketika putaran dreidel kehidupan kita berhenti di huruf sin ini adalah simbol bahwa usaha atau pergumulan kita tidak membuahkan hasil, tapi justru apa? Kita kehilangan apa yang kita miliki, alias apa itu? Tombok.
Kalau mungkin ada di antara kita yang sekarang ini sedang bergumul, dan fase pergumulan saudara-saudara rasakan ada di fase ini, saya harus mengatakan bahwa fase pergumulan ini satu fase pergumulan yang sangat berbahaya. Bahkan ini fase pergumulan yang saya sebut paling berbahaya. Kenapa kok saya katakan paling berbahaya? Karena ketika orang ada di fase ini, apa yang dia usahakan dalam pergumulannya, itu tidak pernah dia dapatkan, bukannya tercapai, tapi justru keadaan orang itu ketika bergumul, dia bukan semakin baik keadaannya, tapi justru keadaannya semakin terburuk. Ini yang saya maksud dengan fase pergumulan di sini, di huruf sin ini fase pergumulan yang paling berbahaya dan ini sangat berbahaya. Dan saya perhatikan banyak orang-orang yang jatuh dan meninggalkan Tuhan ketika ada di fase pergumulan ini. Karena apa? Karena di situ semakin banyak masalah yang datang. Dan saya juga sering melihat orang-orang yang seperti ini. Ketika orang itu bergumul, saudara, bukannya jalan keluar yang dia dapatkan, tapi justru masalahnya itu semakin datang bertubi-tubi di dalam kehidupan orang tersebut. Dan tentunya bagi orang yang merasakan ini akan sangat menguras energinya. Nah sampai di sini saudara yang mungkin mengalami seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara merendahkan diri, di situ saudara harus cepat-cepat koreksi diri juga. Kenapa saya katakan seperti ini? Ketika saudara ada di fase pergumulan ini, saudara harus merendahkan diri, saudara harus koreksi diri. Karena sekali lagi, fase pergumulan yang digambarkan dengan huruf sin dari dreidel ini fase pergumulan yang sangat berbahaya dan paling berbahaya. Banyak orang yang jatuh di sini, dan banyak orang yang meninggalkan Tuhan di dalam fase pergumulan ini. Lalu kenapa saya katakan saudara mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan saudara mesti koreksi diri. Itu karena kalau kita membaca satu ayat di dalam kitab Matius pasal ke-25 ayat yang ke-29, di situ kita bisa melihat gambaran tentang apa yang terjadi di fase pergumulan ini, saudara. Coba kita baca bersama-sama. Matius 25 ayat 29. Di situ dikatakan, sebab kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dia miliki, hal itu akan diapain itu? Diambil dari orang tersebut. Sekarang coba saudara perhatikan di kalimat bahkan apa yang dia miliki akan diambil dari padanya. Kalau kita perhatikan saudara, ini sama persis dengan arti putaran dreidel yang berhenti di huruf apa itu? Di huruf sin. Di mana ketika seseorang sedang bergumul, dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi justru yang dimiliki orang itu ikut diambil dari kehidupannya. Alias apa itu? Malah tombok. Bergumul berharap bisa mendapatkan jalan keluar. Dia mendapatkan satu jawaban dari Tuhan, tetapi ternyata yang didapat bukan jawaban, tapi justru orang itu mengalami satu masalah yang semakin bertubi-tubi. Dan apa yang dimiliki orang itu justru ikut hilang, saudara. Jadi di fase pergumulan ini, mau tidak mau, suka atau tidak, saudara harus koreksi diri. Kira-kira aku masih punya masalah apa yang belum aku selesaikan dengan Tuhan? Yang belum aku bereskan dengan Tuhan? Kira-kira saudara mesti koreksi seperti itu. Kenapa kok kita mesti koreksi diri seperti itu? Karena kalau kita melihat bangsa Israel dulu, mereka itu dulu sebelum ditolong Bapak Yahweh, mereka juga menyadari kesalahannya. Baru setelah mereka menyadari kesalahannya,
Saat itu pertolongan Bapak Yahweh itu turun di dalam kehidupan mereka dan mereka juga dilepaskan dari penindasan orang-orang Yunani. Waktu itu orang-orang Israel juga menyadari, saudara, bahwa penindasan ini terjadi itu karena ulah mereka sendiri, yang pada waktu itu mereka ingin hidupnya tidak diatur oleh Torah lagi, tapi kepingin hidup seperti cara hidupnya orang-orang Yunani. Sehingga begitu mereka keluar dari Torah, mereka hidup seperti cara hidupnya orang-orang Yunani. Waktu itu dua hal yang sangat keji terjadi. Yang pertama, bait suci dinajiskan, sehingga ketika bait suci itu dinajiskan, di situ Bapak Yahweh marah karena ulahnya orang-orang Israel yang kepingin hidup pakai cara hidupnya orang-orang Yunani. Dan ketika Bapak Yahweh marah, kita bisa melihat bangsa Israel itu dibiarkan hidupnya ditindas oleh orang-orang Yunani, Syria, dan sekutunya. Jadi pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi pun yang ditindas orang-orang Yunani itu juga menyadari kesalahan mereka. Jadi kalau mereka menyadari kesalahan mereka, kalau mungkin saudara menyadari hal ini, saudara juga mengalami yang sama dengan apa yang dialami orang-orang Yahudi saat itu. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus koreksi diri. Saudara harus merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh. Sama seperti orang-orang Israel yang pada waktu itu ketika mereka ditindas, mereka terus minta hikmat. Mereka mencari tahu, ada apa ini? Kenapa penindasan ini tidak berhenti-berhenti? Nah, saat itu Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, memberitahu bahwa semua ini akibat dari ulahmu sendiri yang kepingin hidup tidak diatur Torah lagi. Mereka menyadari, saat itu mereka merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh. Mereka melakukan tesyufah dan kita bisa melihat Bapak Yahweh menolong mereka, melepaskan mereka dari penindasan. Jadi kalau kita menyadari kesalahan kita, maka sama seperti orang-orang Israel yang waktu itu menyadari kesalahannya, dan waktu itu mereka ditolong Bapak Yahweh. Saya sangat percaya kalau saudara mau merendahkan hati dan diri saudara di hadapan Tuhan, Bapak Yahweh pun pasti juga akan menolong saudara dan saya. Amin. Ini yang pertama, saudara, ketika dreidel itu berhenti di huruf sin. Lalu yang kedua, dalam permainan dreidel, ketika putaran dreidel berhenti di huruf nun, maka nun itu artinya nis atau nothing dalam bahasa Inggris. Dan pemain yang putaran dreidelnya berhenti di huruf nun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini simbol bahwa usaha atau pergumulan kita tidak membuahkan hasil atau belum membuahkan hasil. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Nah, saudara-saudara sekalian, sekalipun di huruf nun ini pergumulan kita tidak membuahkan hasil, tetapi saya katakan masih lebih parah kalau pergumulan kita berhenti di huruf sin. Karena apa? Karena di huruf sin tadi, kita sudah tidak mendapatkan apa-apa, tapi justru kita kehilangan apa yang kita miliki. Huruf nun ketika kita bergumul, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi sekalipun tidak mendapatkan apa-apa, saya katakan masih mending ketimbang pergumulan kita itu digambarkan pakai huruf sin. Karena kalau huruf sin tadi sudah tidak mendapatkan apa-apa, tapi sisa yang kita punya itu ikut diapain? Ikut diambil, ikut pergi dari kehidupan kita. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa pergumulan kita tidak membuahkan hasil atau belum membuahkan hasil? Nah, di sini saudara, saya coba menyelidiki ada beberapa faktor yang diberitahu oleh kitab suci. Yang beberapa di antaranya, yang pertama, itu karena yang kita inginkan atau yang kita pergumulkan
Ternyata dideteksi Bapak Yahweh itu cuman untuk keinginan kedagingan kita. Tapi bukan untuk memuliakan Bapak Yahweh. Di sini saudara, saya sering memberitahu. Ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita bawa keinginan atau kerinduan kita itu dalam pergumulan. Saya sudah pernah memberitahu, coba saudara itu masukkan satu niatan yang baik. Tapi niatan yang baik itu mesti tulus. Ya, jangan sampai niatan yang baik itu tujuannya untuk ngakali Bapak Yahweh. Saudara masukkan satu niatan yang baik, tapi niatan yang baik itu mesti tulus. Nah, niatan yang baik dan tulus itu kita katakan apa? Apa yang aku inginkan ini nanti? Ketika Bapak Yahweh memberkati dan mewujudkannya, akan aku pakai juga untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang saya sebut dengan niatan yang baik, tetapi niatan yang baik ini harus tulus. Jangan sampai niatan yang baik ini hanya saudara ucapkan. Saudara ucapkan sebagai janji, tapi otak saudara mikir untuk ngakali Bapak Yahweh. Saya ambil contoh begini ya. Katakanlah saudara pengen punya rumah sendiri supaya saudara tidak kontrak-kontrak lagi. Mungkin sekarang ini ada yang masih jadi kontraktor, terus kepingin punya rumah sendiri, saudara bergumul. Nah, di situ saudara coba masukkan niatan yang baik. Tetapi sekali lagi, niatan yang baik itu mesti tulus. Saudara katakan, nanti begitu aku punya rumah, aku akan pakai rumah itu juga untuk memuliakan Bapak Yahweh. Bisa untuk persekutuan doa. Lalu saudara juga bisa masukkan satu niatan begini. Aku akan membangun tabernakel Daud atau tabernakel Daud di rumah baruku nanti. Artinya apa? Tabernakel Daud itu. Tabernakel Daud itu artinya saudara akan selalu menaikkan puji-pujian untuk Bapak Yahweh di rumah saudara. Kira-kira seperti itu saudara. Niatan yang baik yang saya maksud seperti itu. Dan kalau saudara juga punya keinginan-keinginan yang lain atau kerinduan-kerinduan yang lain, saudara juga bisa masukkan niatan yang baik, tetapi sekali lagi harus tulus di dalam setiap pergumulan saudara. Saya sangat percaya saudara, kalau ada niatan yang baik dan tulus untuk memuliakan Bapak Yahweh juga di setiap pergumulan saudara, Bapak Yahweh itu mesti memberkati pergumulan saudara. Amin. Bapak Yahweh mesti memberkati. Tetapi ingat sekali lagi, jangan sekali-sekali saudara ngakali Bapak Yahweh. Ngakalinya bagaimana? Wah, aku sudah diajari supaya pergumulanku bisa goal, aku akan masukkan niatan yang baik. Ya, hanya baik. Nanti Tuhan, kalau Bapak Yahweh golkan pergumulanku, aku sampai punya rumah sendiri, aku akan bikin persekutuan doa di rumahku sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Tapi begitu rumahnya diwujudkan, saudara memang bikin persekutuan, tapi pisan tok. Sekali tok habis itu tidak pernah bikin persekutuan lagi. Nah, itu yang saya sebut saudara itu sedang ngakali Bapak Yahweh. Tetapi kalau saudara ngakali Bapak Yahweh seperti ini, saudara jangan berharap saudara punya pergumulan apapun bisa diberkati. Karena Bapak Yahweh itu sudah bisa mendeteksi sejak dini saudara. Ini niatannya ini memang baik, cuman niatannya ini tulus atau tidak. Karena baik itu belum tentu tulus, tapi kalau tulus itu sudah bisa dipastikan baik. Memang Bapak Yahweh mendeteksi melihat, wah ini bagus ini. Kalau aku memberkati dia sebuah rumah sehingga dia tidak kontrak-kontrak lagi, dia akan pakai rumah itu untuk bangun tabernakel Daud, yang artinya akan banyak puji-pujian yang dinaikkan kepadaku dari rumah itu. Tapi ternyata begitu dapat rumah baru turu terus ning omah itu, ya toh, di rumah itu tidur terus sampai lupa memuji Tuhan, lupa bikin persekutuan doa. Ya mau sampai kapanpun,
kalau saudara niatannya seperti itu, saudara akan dideteksi saudara itu ngakali Tuhan, ngakali Bapak Yahweh. Dan sampai kapanpun saudara mau ngakali Bapak Yahweh, apa yang jadi pergumulan saudara tidak akan pernah dikabulkan, tidak akan pernah terjadi. Ini yang pertama saudara, kenapa pergumulan kita tidak membuahkan hasil. Karena ternyata apa yang kita inginkan dan kita bawa dalam pergumulan, dideteksi Bapak Yahweh itu cuma untuk apa ini? Keinginan kedagingan kita. Tetapi bukan untuk memuliakan Bapak Yahweh. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa juga pergumulan kita tidak atau belum membuahkan hasil? Yang kedua, karena motivasinya salah. Satu di antara motivasi yang salah itu apa? Apa itu? Balas dendam. Karena saudara mungkin merasa dilecehkan orang terus, saudara merasa direndahkan orang terus, lalu di situ saudara ngomong, lihat saja nanti ya, begitu aku sukses tak balas kamu. Pernah begini saudara? Jujur. Pernah ya? Lihat saja nanti begitu aku sukses, tak bales gue. Motivasi seperti ini saya pastikan tidak akan pernah membuat pergumulan saudara ketemu golnya. Saudara bergumul sampai mencret sekalipun, tidak akan pernah ketemu golnya. Karena apa? Yang pertama motivasi saudara sudah salah. Saudara dilecehkan orang, saudara direndahkan orang, terus saudara berpikir, lihat saja nanti ya, begitu aku sukses tak balas gue. Pertanyaannya sekarang kenapa? Motivasi balas dendam itu akan menggeronding setiap pergumulan saudara itu kenapa? Karena sebetulnya di situ saudara itu sudah mengambil alih hak pembalasannya Bapak Yahweh. Yang harus balas orang yang melecehkan dan merendahkan kita itu siapa? Bapak Yahweh. Tapi saudara ngambil alih. Ya toh, saudara ngomong apa tadi? Mengkone aku sukses tak balas gue. Kata-kata tak balas kamu, itulah yang akan grounding setiap pergumulan saudara. Jadi saudara mau bergumul seperti apapun, sampai nangis darah sekalipun, pergumulan saudara itu tidak akan pernah jadi. Buktikan saja kalau tidak percaya. Tetapi ketika saudara punya satu motivasi yang baik, aku akan membalas orang yang melecehkan aku dengan kebaikan-kebaikan. Kalau Bapak Yahweh memberkati aku akan memberkati orang itu. Orang yang melecehkan dan orang yang merendahkan aku. Justru kalau saudara motivasinya seperti itu, saudara akan diberkati. Tapi ingat sekali lagi, motivasinya ini baik atau tidak? Baik, tapi harus apa tadi? Harus tulus. Jangan ngakali Bapak Yahweh. Nanti begitu diberkati tenan, dibalas orangnya. Tidak perlu saudara. Karena nanti kalau saudara membalas itu bisa diambil lagi sama Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian tidak perlu seperti itu ya. Saudara, lakukan saja yang baik, yang mendatangkan berkat-berkat Bapak Yahweh. Tidak usah yang model-model seperti itu. Jangan sampai saudara itu dideteksi Bapak Yahweh, justru saudara itu mengambil alih hak pembalasannya Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Ini yang ke berapa ini tadi ya? Kedua itu huruf apa ya? Oh, huruf nun ya. Oh ya, ini yang kedua. Ketika putaran dreidel itu berhenti di huruf nun. Lalu yang ketiga. Ketika putaran dreidel berhenti di huruf he itu artinya half. Kalau dalam bahasa Inggris half. Di sini saudara, pemain yang putaran dreidelnya berhenti di huruf he, itu akan mendapatkan separuh dari isi wadah. Tapi kalau isi dalam wadah jumlahnya ganjil, maka pemain akan mengambil separuh dari isi wadah ditambah satu lagi atau ditambah beberapa lagi.
Pokok sisanya di dalam wadah itu jumlahnya mesti genep, tidak boleh ganjil. Nah, ini simbol usaha atau pergumulan kita sudah mulai membuahkan hasil. Tetapi di sini hasilnya itu belum sepenuhnya, baru sebagian saja. Saudara-saudara sekalian, pergumulan kita yang ditunjukkan dengan huruf H ini sebetulnya saya sebut sebagai pergumulan yang sudah mulai menunjukkan hasilnya. Karena apa? Karena di fase pergumulan ini kita sudah dapat berapa itu? Setengahnya atau separuh. Tetapi ingat, hanya masih separuh. Masih ada setengah jalan lagi yang harus kita lewati. Di sini jaga hati. Nah, ini juga sering orang mulai jatuh di sini banyak juga, saudara. Jadi orang jatuh dan meninggalkan Tuhan, itu tidak hanya ketika di fase pergumulan pertama di putaran dreidel yang sin, yang sangat berat sekali pergumulannya. Tapi di putaran dreidel yang jatuh di huruf H ini orang banyak yang jatuh juga. Jatuhnya bagaimana? Jatuhnya itu saya sebut orang-orang itu saya sebut dengan orang-orang kaya baru. Alias orang-orang baru diberkati sedikit sudah lupa Tuhan. Banyak orang yang seperti itu, saudara. Atau kalau misalkan bukan masalah ekonomi, tapi pergumulan masalah kesehatan, orangnya sakit. Baru disembuhkan sedikit, wes petingkah lagi, pecicilan lagi. Nah, itu ada yang model begituan, saudara. Ya, kalau pas sakit teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, tapi nanti baru sembuh sedikit, ngelunin dasi je hilang, tangan ini saya sengkleh, itu sudah pecicilan lagi. Itu saya perhatikan banyak orang-orang yang model begitu. Jadi ternyata orang yang jatuh itu tidak hanya ketika ada di fase pergumulan yang sangat berat, tapi ketika jawaban doanya itu baru dijawab setengah, sudah mulai petingkah lagi, mulai banyak tingkah gitu loh. Gitu. Sampai di sini saudara mesti push atau saudara mesti genjot terus pergumulan kita. Dan saudara harus genjot pergumulan kita itu pakai doa. Supaya apa? Supaya separuh dari pergumulan kita yang lain itu bisa segera tercapai. Karena di fase pergumulan ini kita baru dapat jawaban itu berapa? Setengahnya, baru dapat separuh. Yang harus saudara lakukan bukannya saudara semakin bertingkah, banyak tingkah, saudara sudah meninggalkan Tuhan, tetapi justru saudara itu mesti push, saudara genjot terus pakai doa, supaya separuh pergumulannya itu bisa segera tercapai juga. Dan selain dengan doa saudara, kita juga bisa atau harus bisa menghidupi pergumulan kita. Caranya bagaimana? Menghidupi pergumulan itu caranya bagaimana? Di sini saya sudah sering memberitahu atau mengajarkan caranya. Tinggal sekarang saudara itu praktekkan caranya atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya bayangkan yang kita minta atau yang kita gumulkan itu sudah kita terima. Nah, itu yang saya sebut dengan saudara itu harus bisa menghidupi pergumulan saudara. Saudara cuman doa-doa tok, minta-minta tok. Tetapi saudara tidak pernah bisa menghidupi pergumulan saudara. Cuman berhenti setelah doa, amin sudah. Saudara lakukan aktivitas seperti biasa lagi. Saudara tidak coba hidupi pergumulan saudara dengan cara membayangkan apa yang saudara minta atau apa yang saudara pergumulkan itu sudah saudara terima dan sudah ada di tangan saudara. Ya tidak akan jadi saudara. Tidak akan pernah itu diwujudkan. Karena apa? Karena dengan kita membayangkan sudah menerima apa yang kita minta. Sebetulnya di situ kita itu sedang buka separuh jalan pergumulan kita yang kurang tadi. Ngerti saudara? Dengan kita membayangkan yang kita minta sudah ada di tangan kita. Bayangan kita, proses kita membayangkan, itu sebetulnya yang terjadi di alam mujizat kita itu sedang buka separuh jalan sisanya.
Karena di sini tadi kita dapatnya baru berapa itu? Baru separuh, berarti kurang berapa? Separuh lagi. Nah begitu kita membayangkan bahwa apa yang aku minta ini sudah aku terima, sudah di tanganku. Saudara bayangkan sudah di tanganku seperti sekarang ini. Yang saya selalu bayangkan, itu selalu saya berdiri di Kehilat yang baru. Saya menyaksikan bagaimana prosesnya Kehilat ini dalam pergumulannya. Saya sudah bayangkan saudara, saya harus ngomong apa, bahkan itu sudah ada di note saya, di catatan saya tulis judulnya, yang harus disampaikan saat peresmian Kehilat baru. Itu sudah saya catat loh saudara. Dan itu sudah saya catat beberapa tahun yang lalu. Itu yang saya lakukan untuk saya menghidupi pergumulan kita di tempat ini untuk Kehilat ini. Yang saya bayangkan apa? Saya berdiri di depan saudara dan di depan tamu-tamu undangan dari masing-masing cabang Kehilat. Saya bayangkan apa yang harus saya katakan, kesaksian-kesaksian saya waktu peresmian Kehilat. Saya bayangkan suasananya bukan seperti ini. Bangunan temboknya bukan yang ini. Tapi sudah bangunan yang baru. Siapa yang duduk di depan saya? Nanti saya juga akan berdiri bersama tim pelayanan di belakang saya. Lalu akan ada yang akan kami berikan juga untuk saudara dan tim pelayanan. Itu yang saya bayangkan saudara. Dan itulah cara saya menghidupi pergumulan untuk Kehilat ini. Karena saya tahu dengan saya membayangkan apa yang saya minta untuk Kehilat ini, di situ saya sedang buka separuh jalannya yang kurang tadi. Karena sampai di fase ini kita baru dapat separuh. Pergumulan kita sudah dijawab, sudah menunjukkan titik terangnya. Sudah ada tanda-tanda yang baik. Cuman kita belum dapat sepenuhnya, baru dapat separuh. Nah separuhnya bagaimana? Separuhnya kita buka jalannya itu pakai dengan cara membayangkan bahwa yang kita minta itu sudah kita terima. Saya nyatet ini sudah beberapa tahun yang lalu, saudara. Ya. Saya percaya nanti saya pasti ada di posisi berdiri saat itu yang saya bayangkan. Itu yang saya imani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang ini, saudara, pergumulan kita untuk Kehilat ini diberkati Bapak Yahweh. Yang saya sebut putaran dreidel pergumulannya, sekarang ini jatuh di huruf H. Dan saya sangat minta tolong kepada saudara-saudara sekalian. Tolong saudara bantu saya muter dreidel ini dengan doa-doa saudara. Supaya putaran dreidelnya berikutnya akan jatuh di huruf Gimel. Amin. Memang huruf Gimel artinya apa? Dalam permainan dreidel saudara, ketika putaran dreidel berhenti di huruf Gimel, Gimel itu artinya guns, yang dalam bahasa Inggris guns itu everything. Nah di sini pemain yang putaran dreidelnya berhenti di huruf Gimel ini, dia akan mendapatkan semua yang ada di dalam wadah. Dan ini adalah simbol usaha atau pergumulan kita. Sudah berhasil menggetarkan rohnya Bapak Yahweh, pergumulan kita didengar Bapak Yahweh, dan pergumulan kita diberkati Bapak Yahweh. Amin. Kalau sudah tidak ada barrier, tidak ada penghalang-penghalangnya seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Apa tadi barriernya? Kita minta cuman untuk kepinginan apa? Keinginan kedagingan kita. Cuman pingin diwah. Terus yang kedua, barriernya apa tadi? Balas dendam. Dan sebagainya itu hanya beberapa contoh yang saya angkat. Tetapi saya katakan kalau sudah tidak ada barrier-barrier atau penghalang-penghalang yang saya sebutkan di depan tadi, maka tentunya saudara, tidak ada lagi yang bisa menghalangi pergumulan kita. Sampai di fase ini saudara, barrier atau penghalang antara pergumulan kita dengan alam mujizatnya Bapak Yahweh, itu sudah kebuka, sudah tidak ada lagi.
sudah tidak ada lagi yang disebut dengan langit tembaga yang menjadi pembatas atau barrier atau penghalang untuk doa-doa kita itu sampai ke alam mujizatnya Bapa Yahweh. Sehingga ketika langit tembaga itu sudah kebuka, apa yang jadi pergumulan kita itu pasti tembus ke alam mujizatnya Bapa Yahweh. Pasti tembus. Karena apa? Barriernya sudah kebuka. Barrier atau penghalangnya saudara sudah ngerti. Dan itu bisa saudara kembangkan sendiri. Kira-kira yang jadi barrier untuk pergumulanku selama ini apa? Yang menghalangi kok doaku, pergumulanku itu tidak dijawab-jawab. Seolah-olah doaku membentur langit tembaga. Itu apa? Itu saudara bisa cari sendiri, saudara renungkan. Yang pasti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengadakan pemberesan dengan Tuhan, mengakui segala sesuatunya. Itu yang akan membuka pintu mujizat dan pintu berkat untuk saudara-saudara sekalian. Dan ketika pergumulan kita sudah masuk alam mujizatnya Bapak Yahweh, perhatikan. Pasti nes gadol hayapu. Keajaiban besar pasti terjadi di Kehilat ini. Amin. Dan kalau Kehilat ini, itu tempat bernaungnya saudara. Kalau Kehilat ini dilakukan, diadakan mujizat yang besar oleh Bapa Yahweh, di dalam kehidupan saudara pun juga akan terjadi mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban yang besar. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa, kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.